Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut adalah video panduan untuk EPL. Ya, bagaimana operator untuk bisa nyeting EPL? Terlebih dahulu silakan Anda buka browser Anda, misalnya Mozilla, kemudian klik alamat epl.unisnu.ac.id. Selanjutnya silakan login ya dengan akun K ya, untuk operator. Jadi akun karyawan ya, yang dimiliki dari Syakat Unisnu. Kemudian setelah Anda login, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu klik untuk ya, setup periode. Ya. Jadi klik setup periode, kemudian klik setup periode. Jadi apabila setup periodenya belum ada, silakan Anda klik tambah. Tapi apabila sudah ada, jadi Anda bisa klik edit. Ya, tampilannya nanti akan sama. Ya, kemudian silakan Anda pilih prodi. Ya, yang nanti akan ikuti tahun, semester, serta tanggal periode, tanggal penilaian, serta instrumen ya penilaian digunakan, serta kasih nilai. Kemudian klik simpan. Ya. Setelah Anda klik simpan, kemudian data selanjutnya adalah silahkan Anda klik untuk data perusahaan. Nah, data perusahaan di sini digunakan untuk memasukkan daftar perusahaan yang nanti menjadi tempat PL, ya, tempat praktik lapangan. Nah, jadi sudah ada daftar, apabila kurang silahkan ditambah. Ya. Untuk operator dilarang untuk hapus, klik tambah. Ya, ditambah, kemudian akan muncul tampilan nama perusahaan yang belum ada, kemudian ya misalnya dicontohkan ya akan PL di program studi akuntansi, maka nama perusahaan akan kita ketik prodi ya akuntansi ya Unisnu ya. Kemudian alamatnya Jalan Taman Siswa ya, Pekeng Tahunan Jepara. Kemudian isi nomor telepon 081 328 ya dan seterusnya. Kemudian email ya, email prodi bisa pakai ya feb.akuntansi@unisnu.id. Jadi untuk prodi apa saja nanti perusahaan ini digunakan ya, kita pilih seluruh prodi yang ada di FEB. Kemudian klik tambah. Ya. Setelah klik tambah akan muncul di daftar. Ya, di daftar. Setelah itu kita klik pemetaan PL. Ya, pemetaan PL di sini. Jadi pilih salah satu program studi misalnya manajemen. Ya. Kemudian klik periode. Ya, periode yang praktik lapangan. Kemudian cari. Ya, cari. Ya. Jadi ini kebetulan sudah saya impor. Ya. Kalau belum ada, ya, silakan Anda klik tambah. Ya, jika belum ada, Anda akan klik tambah ya, di pojok kanan atas ya, untuk klik tambahnya. Ya. Ya, tambah bisa dari impor dari kegiatan. Ya, itu pendaftaran kegiatan. Kemudian pilih yaitu praktik lapangan, kemudian impor. Impor. Ya, jadi otomatis datanya akan berubah tadi 158 jadi 165. Ya, itu dilakukan begitu juga untuk program studi akuntansi ya. Klik praktik lapangan, klik cari ya, kemudian klik tambah data dan impor dari kegiatan. Ya, impor dari kegiatan dan pilih dan impor. Ya. Nanti akan muncul ya seluruh daftar yang sudah daftar sampai dengan akhir ya, ada 73 ya, 73 data. Kemudian kita kembali ya dan pilih untuk program studi ekonomi Islam. Ya, ini praktik lapangan, klik cari, kemudian klik tambah. Klik tambah ya, impor dari kegiatan ya, kemudian praktik lapangan dan impor ya. Nanti akan sudah muncul ya di situ ya, yaitu ada 45 ya, 45 pendaftar.
Kemudian silakan operator atau panitia untuk memasukkan ya data perusahaan ya dan data pembimbing dari masing-masing mahasiswa. Tentunya ini menunggu dari surat keputusan ya yang diterbitkan oleh pimpinan. Jadi untuk memplotting ya siapa dibimbing oleh siapa dan praktik PL di mana, itu melalui pemetaan PL. Ini dicontohkan di ekonomi Islam, cari misalnya untuk Yakul, klik aja untuk edit ya. Klik edit ya, di situ ada nama, kemudian silakan dipilih dia praktik PL di mana ya. Misalnya dipilih salah satu perusahaan yang sesuai ya. Kemudian dosen pembimbingnya siapa? Makanya ini butuh untuk apa? SK pembimbing. Ya, dosen pembimbingnya siapa? Misalnya Pak Edi. Ya. Kemudian klik simpan perubahan. Nah, simpan perubahan. Jadi oke, akan sudah muncul ya. Begitu juga nanti akan muncul di laman dosen ya, kalau nanti dia saat login menggunakan akun dosennya pada epl.unisnu.ac.id. Kemudian lakukan pemetaan juga untuk di program studi akuntansi ya. Pilih program studi, periode, kemudian klik cari dan klik edit untuk di setiap mahasiswa ya. Misalnya ya, pilih program studi akuntansi, dosen pembimbingnya misalnya Pak Amin ya, Pak Amin ya, Pak Amin ya. Kemudian kita simpan perubahan simpan perubahan, klik OK. Nanti akan muncul ya, jadi Sihab sudah ada pembimbing dan perusahaannya. Seterusnya begitu untuk di program studi manajemen ya, itu diklik cari, kemudian ya, klik edit ya untuk di nama yang ada, kemudian perusahaannya ya, misalnya di mana ya, dipilih dinas, kemudian pembimbingnya siapa, misalnya Bu Ana, kemudian klik aja simpan ya. Nanti akan muncul jadi nama perusahaan dan dosen pembimbingnya sampai dengan di tanggal dia daftar ya. Selanjutnya adalah tugas panitia sekaligus operator adalah menginput nilai, karena ada salah satu panduan, jadi dia untuk menginput nilai ya, praktik lapangan atau nilai yang dari panitia. Jadi klik aja input nilai dari panitia ya, kemudian pilih salah satu program studi dan periode untuk PL yang aktif, klik cari. Ya, di situ sudah ada misalnya untuk nama yang sudah ada. Jadi nanti yang muncul adalah yang sudah ada pembimbingnya. Nah, sudah ada pembimbingnya. Kemudian klik aja di nilai, kemudian masukkan saja untuk nilainya. Tadi masukkan, klik simpan nilai. Nah, selain itu juga panitia akan menginput nilai yang dari pembimbing lapangan. Ya, pembimbing lapangan itu diberikan oleh perusahaan. Ya, biasanya panitia akan menginput atau mungkin DPL-nya. Klik aja PL ya, di kolom PL, kemudian isi saja sesuai dengan di daftar yang sudah diistorkan. Saya contohkan di sini semuanya nilainya 100 misalnya. 100 ya. Nanti keterampilan manajerial ya, profesional, disiplin, kerajinan ya, dan seterusnya. Ini misalnya nilai semuanya di 100. Kemudian ya, klik simpan nilai. Ya, simpan nilai. Oke ya. Selanjutnya panitia ya nanti bisa melihat, kemudian juga bisa mencetak hasil nilai dengan klik cetak. Ya. Selanjutnya nanti panitia bisa melihat jadi informasi laporan ya terkait dengan di kewajiban untuk dosen pembimbing lapangan ya, yaitu di PL report ya. Jadi siapa saja DPL yang sudah ngirim laporan, jadi bisa direkap laporan PL ya. Jadi misalnya ya, jadi ada yang kosong, jadi ada DPL ya, ada total 4 DPL yang dan belum ada yang upload untuk laporan DPL ya.
Ini bisa kita ngontrol siapa saja yang sudah belum ngupload untuk di DPL, laporan DPL. Nah, itu jadi gambaran singkat terkait dengan di penggunaan untuk setting awal persiapan dari EPL. Ya, kalau sudah selesai silakan di sign out. Ya, panduan ini ditujukan untuk operator atau panitia pengelola kegiatan PL. Ya, saya cukup sekian. Terima kasih.